Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Dogecoin sesuai dengan janji saya. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang Dogecoin. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, sebelum saya kasih update tentang Dogecoin, mungkin ada baiknya kita review sedikit tentang pergerakan Bitcoin. Ya, seperti yang tadi sempat saya katakan ya, Bitcoin itu sebelumnya terbentuk yang namanya si bearish divergence, terutama untuk RSI di time frame 1 jam, dan tentu saja ini harusnya dampaknya hanya sesaat saja gitu. Seperti yang kita lihat saat ini, proses koreksi itu sudah berjalan teman-teman, dan sejauh mata memandang sih saya ngelihatnya ini ada yang menarik juga teman-teman, yaitu terbentuk yang namanya hidden bullish divergence ya, dimana kondisi marketnya create higher low, tapi kondisi RSI-nya atau indikatornya itu creating yang namanya lower low. Artinya ada potensi meneruskan tren. Jadi koreksi yang terjadi itu sifatnya hanya sementara aja teman-teman ya. Ini yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi jangan panik kalau misalnya lihat dia drop kayak gini. Ini drop sebenarnya sangat wajar. Balik lagi kita udah creating new all time high, dan dropnya ini pun kalau misalnya teman-teman ingat di kisaran 67.000 itu adalah area key resistance dan support kita terakhir, which means ini memang all time high dia yang terakhir ya kan. Jadi kayak testing dulu lah, kalau misalkan memang beneran gitu kan dia ngepamnya, ya harusnya kan di sini dia bisa mempertahankan gitu loh. Artinya dia mampu mempertahankan dan create base, akhirnya dia meneruskan penguatan lagi. Jadi secara target short term mid term itu masih di kisaran 73.000 sampai 78.000 untuk Bitcoin ya. Ini update sekilas saja teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dalam penjelasan Dogecoin-nya. But before saya bahas tentang Dogecoin, saya pengen shout out dulu buat salah satu teman kita ya yang udah memberikan komentar ya. Bener gak sih di sini kayak di ini ya, XRP ya kalau nggak salah. Nah salah satu rekan kita yang sudah memberikan komentar ya untuk minta dibahas tentang Matic, dan dari Murjian Lan ya, Matic kok gimana perkembangannya. Ternyata ada 159 orang termasuk saya ya, saya kan bantu like juga, saya juga bantu ya kayak gini tuh. Big low cap coin atau tokennya secara teknikal siap moonshot dong bro. Nah ini ada request dari Rizal ya. Nah intinya nextnya kita akan bahas Matic ya. Jadi Dogecoin, habis itu Matic, Dogecoin, back to BTC, baru kita bahas lagi si Matic ya. Nah untuk Dogecoin kita akan bahas dari time frame daily ya. Kita akan review sedikit tentang analisis yang sebelumnya sempat saya lakukan dan saya share juga melalui YouTube video saya, dimana setiap kali Dogecoin sebelum dia ngepump, dia itu ngebentuk yang namanya symmetrical triangle pattern teman-teman. So far sih every time sebelum dia pump ya, dia ngebentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. Dan kondisi saat ini kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, itu kita udah breakout lagi dari symmetrical triangle pattern ya. Sebetulnya pada saat dia breakout itu bisa kita katakan cukup impulsif pergerakannya ya. Dia breakout, koreksi, lalu confirm ya, impulsif sekali, dan sekarang masuk ke fase korektifnya dia. Jadi kalau misalnya saat ini saya pribadi ngelihat teman-teman, itu sebenarnya ada satu key level yang harus dipertahankan oleh Dogecoin, dan itu harusnya berada di area kurang lebih $0,2680 ya, di kisaran area ini gitu. Nah kalau misalkan kita bisa mempertahankan di area ini sebenarnya bisa memberikan apa ya, kalau kita bilang ya, trigger lah untuk investor itu kembali masuk ke Dogecoin. Dan sebenarnya secara price action sendiri teman-teman, as long dia nggak break dari kisaran area 0,1920 atau $30, itu harusnya Dogecoin ini masih bisa ngepump ya, masih bisa balik penguatan gitu. Kalau misalnya lihat sekilas, ini adalah beberapa area yang berpotensi divisit oleh si Dogecoin, dan sebelumnya saya sempat sampaikan juga di Advance Group bahwa di kisaran area ini memang ada key resistance untuk si Dogecoin. Jadi kalau misalkan dia memang breakout dari $0,35 aja, baru kita bisa ngelihat dia akan melanjutkan penguatannya lebih signifikan lagi ya. Itu untuk Dogecoin. Nah so far kalau misalnya kita tambahkan beberapa indikator seperti exponential moving average, lalu relative strength index, overall semua masih oke ya, masih good to go. Karena kalau kalian lihat juga nih, si RSI-nya sendiri itu masih di atas 50%. Jadi so far so good, masih bagus ya. Nah exponential moving average juga masih dukung ya, kita ngelihat di sini masih cukup positif, bahkan baru aja bull cross dan sekarang lagi maintain ya untuk bisa mempertahankan bullish momentumnya terhadap si Dogecoin ini gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk time frame daily nggak banyak informasi yang bisa kita gali teman-teman, tapi yang pasti di sini saya pribadi ngelihat yang namanya terbentuk V formation ya. Di mana V formation ini itu kalau misalnya teman-teman tahu ya, yang sering lihat Instagram saya,
menurut saya V-formation ini adalah salah satu indikasi lah untuk kita bisa melakukan entry dengan timing yang sangat oke gitu loh. Istilahnya begitu terjadi V-formation, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan boom ya, biasanya market itu cenderung sesuai dengan yang V-formation tunjukkan kepada kita gitu loh, kurang lebihnya teman-teman. Oh iya, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya akan bahas tentang si crypto total market cap dulu ya, karena di sini cukup penting untuk kita bahas teman-teman. Kembali lagi remind ke teman-teman semua bahwa sebelumnya market ini market cap crypto overall yaitu ngebentuk yang namanya cup and handle ya. Kalau lihat secara trennya sendiri, market cap crypto itu selalu meningkat ya. Dari terakhir di 13 Maret 2020 itu peningkatan sampai sekarang dan masih berada di dalam tren penguatannya. So far sih kita udah meningkat sekitar kurang lebih itu sekitar 2.669% ya, atau 2.670%, which means ini sangat bagus ya. Ada beberapa yang nanya ke saya, kok menurut lu gimana? Apakah Bitcoin atau kripto itu akan balik ke winter lagi, akan balik ke bear market dan winter lagi, which means transaksinya akan cenderung dengan volume yang sangat tipis dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kita kalau lihat dengan kondisi sekarang itu udah jauh berbeda teman-teman ya, dimana saat ini institusi udah masuk, perbankan juga udah mulai masuk, terus juga regulasi sudah mulai diperjelas, walaupun istilahnya belum benar-benar clear lah ya, istilahnya untuk Bitcoin ETF, spot ataupun futures itu belum benar-benar clear. Yang clear kayaknya baru yang futures ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi saat ini sih, saya bilang untuk kita balik ke bear market itu syaratnya simple ya, kita harus break dulu dari si ascending channel ini ya. Break dari ascending channel saya rasa akan menciptakan kepanikan di pasar ya, bukan karena mereka ngelihat chartnya, tapi by the time ini sudah break, ini saya cukup yakin akan banyak kripto yang udah drop gila-gilaan teman-teman. Dan by the time itu terjadi, saya cukup yakin akan memicu orang-orang yang kurang pengetahuan akan cryptocurrency untuk melakukan rush money ya. Jadi kripto mereka akan ditarik, whales dapat diskon, dan akhirnya nanti ketika harganya benar-benar ya kita bisa bilang diskonnya besar-besaran, market kembali digoreng lagi, kembali diundang lagi supaya para pemain-pemain retail itu untuk masuk kembali ke pasar. Pemain-pemain yang mungkin bisa dikatakan minimal pengetahuan tentang cryptocurrency, minimal pengetahuan dengan technical analysis dan trading, itu masuk kembali ke dalam market ya. Menurut saya itu adalah salah satu skenario yang mungkin saja bisa terjadi pada kripto dalam mungkin dalam beberapa saat mendatang lah kita bilang ya, karena saat ini kita ngeliat semua masih positif overall. Nah lanjut ke Dogecoin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk Dogecoin sendiri, seperti yang tadi kita udah bahas ya teman-teman, pada time frame daily itu kelihatan jelas bahwa kita sebenarnya sudah break dari trend line-nya dia atau symmetrical triangle-nya dia, kurang lebih kayak gini gambarannya ya. Nah kalau misalnya kita lihat teman-teman, secara time frame hourly 4 jam itu kita ngelihat dia terbentuk yang namanya V-formation ya, which means sebenarnya ini adalah turnover yang menurut saya sangat signifikan. Lalu setelah V-formation itu di follow up dengan proses momentum dari seller yang saya bisa katakan cukup agresif ya. Jadi di awal ini cukup agresif ya, pressure-nya cukup agresif, tapi somehow di area ini dia udah mulai yang namanya sideways atau bertahan ya. Nah so far sih, kalau misalnya lihat kondisi kayak gini, kalian bisa berpatokan atas area resistance di kisaran $0.2870 ya untuk si Dogecoin ya, atau di kisaran $0.29 lah yang menurut saya ya, itu lebih apa ya, mungkin lebih tepat lah karena secara angka juga lebih psikologis ya, $0.29. Dan mungkin teman-teman bisa tambahkan juga yang namanya Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high to swing low nya dia, lalu kita bisa dapatkan potensi area-area yang akan divisit oleh si Dogecoin ya. Kalian bisa lihat ya, saat ini yang berpotensi sebenarnya menjadi strong atau key support kita itu berada di kisaran Fibo 61,8% alias area kisaran kurang lebih $0.2578. So far kita udah break dari 50% dan kita udah bisa sustain di atas 50%. Jadi harusnya sih ini ada indikasi yang sebetulnya cukup positif untuk pergerakan Dogecoin ke depannya. Ditambah kalau sebelumnya kita bisa ngelihat teman-teman dia membentuk semacam trendline lagi ya, dan seharusnya secara market ini dia bisa dibilang cukup beresiko lah untuk kembali turun ke bawah, tapi akhirnya dia malah breakoutnya ke arah atas. Nah secara nggak langsung teman-teman, kalau kalian perhatikan ini kita tuh sebenarnya udah lagi fase transisi ya, artinya kita sebenarnya sudah mulai creating yang namanya higher high dan ada potensi kita akan create higher low. Which means
Untuk mencari potensi higher low-nya, kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari swing high to swing low terakhir, dan saat ini area yang berpotensi divisit kembali adalah 0,2670 dolar atau kisaran Fibo 50% di 0,27 dolar. Artinya kalau di sini kita sideways lalu terjadi breakout, ini merupakan indikasi yang cukup positif untuk pergerakan Dogecoin ke depannya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, apakah kita akan tertahan di kisaran area key support saat ini untuk Dogecoin. Selain daripada itu, kalian bisa tambahkan juga seandainya ya, ini biasanya ada beberapa orang yang biasanya mention ke saya, kok ini kayaknya ngebentuk yang namanya si cup and handle ya, atau berpotensi membentuk yang namanya cup and handle ya. Kalian bisa hubungkan kayak gini, jadi nanti kurang lebih mungkin koreksinya itu akan curvy seperti ini ya. Jadi kurang lebih dia seperti curvy ya, dia balik naik ke atas lalu dia breakout dari si neckline cup and handle, lalu barulah kemudian dia meneruskan penguatan. Nah, so far informasi yang bisa saya bagikan seputaran Dogecoin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Area yang akan diinvalidasi oleh si Dogecoin atau area key levelnya menurut saya itu adalah di kisaran 0,25 dolar ya. Breakdown dari sini maka Dogecoin itu secara otomatis berpotensi meneruskan pelemahannya lagi, karena kalau kita lihat sekilas teman-teman, ini berpotensi membentuk semacam trendline juga ya untuk si Dogecoin-nya. Dan kalau kita lihat lagi nih, ini sebelumnya nih, skenario sebelumnya itu terbentuk yang namanya inverse head and shoulders dan sudah breakout dari neckline-nya. Cuman sayangnya memang agresif dari sellernya itu membawa Dogecoin kembali testing terhadap area yang menjadi key support levelnya. Oke? Nah, so far teman-teman, itu aja yang bisa saya update untuk Dogecoin. Menurut saya so far so good selama dia masih mempertahankan trendline yang ada pada time frame, yaitu tadi ya di daily atau di hourly. Kalian bisa tambahkan pada chart kalian masing-masing. Alright? So, dari saya sementara itu dulu teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang udah mensupport channel ini, memberikan likes button dan share video-videonya ini ke teman-teman semua. Juga yang sudah memberikan komentar dan juga membantu nge-likes ya komennya tersebut sampai akhirnya bisa terpilih menjadi potensi pembahasan technical analysis saya berikutnya ya. Once again, thank you very much buat teman-teman semuanya. Semoga kiranya teman-teman diberkati dengan kelancaran rezeki, diberkati dengan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari yang namanya coronavirus atau penyakit apapun itu. Juga yang paling penting satu menurut saya adalah stay profit di market crypto. Alright, so sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Next update ya. God bless everyone. Have a pleasant night. Have a nice rest. Cheers.